Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Sehat Bang Allah. pagi ini ya. Waduh, Insya Allah, insya Allah. ini pagi ini jadi kita dapat kalimat kampungan lagi Bang Ihsanuddin Nursi. Ya, saya bilang kalau ayam kampung itu lebih mahal biasanya ya. Karena selain urusan apalah family office tuh saya nggak ngerti nih kok Singapura sudah macam gitu, tapi kita masih kekeh di injury time urusan family office. Dan juga urusan KPK yang tangkap tangan itu dibilang kampungan. Nampaknya lembaga kejaksaan juga sedang bergulat untuk mencari sebuah image bahwa kerja pikir dan tangkap untuk para koruptor itu menjadi bagian dari para penegak hukum yang menjadi ikon tersendiri. Tapi apapun yang terjadi, Bang, hukum di Indonesia berpengaruh terhadap pergerakan ekonomi dunia. Sekarang ada isu di Amerika yang luar biasa. Barusan saya bacakan kata Netanyahu yang tektokan dengan Israel, siapapun presidennya, nggak penting lah, yang penting semua presidennya bakal mendukung Israel. Innalillah. Mungkin itu di antara awal bincang-bincang kita sebelum kita berkisah yang lainnya, menemani hingga 45 menit ke depan. Tafadhal Bang Ihsanuddin Nursi. Baik, terima kasih. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Kita mulai dulu dari cerita bagaimana Biden mengundurkan diri, Joe Biden mengundurkan, dan Kamala Harris dirancang oleh Demokrat untuk maju, dan Trump akan memilih J.D. Vance sebagai wakil presidennya. Dan begitu Biden mengundurkan diri, pengumuman yang muncul adalah pertama, duit terkumpul untuk Demokrat jutaan dolar. Nggak di sono, nggak di sini. Langsung jutaan dolar. Iya, langsung terkumpul jutaan dolar. Yang kedua, pernyataan Trump tadi, nggak usah khawatir, kami akan tetap mendukung Israel. Amerika akan tetap bersama Israel. Netanyahu, betul. Iya. Jadi, tapi yang segera juga muncul dari polling yang ada, masyarakat Amerika tidak menerima presiden wanita. Jadi teringat kalimat Ari Jalun Qaumun ala Nisa tuh. Tapi justru mereka yang teriak-teriak soal begitu gitu. Nah, kita fokus aja dulu ke soal Israel ya. Kita tahu bahwa yang namanya Amerika adalah Israel besar. Sementara Israel adalah Amerika kecil. Itu istilahnya. Jadi ya siapapun presidennya memang begitu. Dan itu kalau kita urut ke belakang, jangankan pada peristiwa bagaimana Inggris mendukung kembalinya para Yahudi ke Palestina. Pada cerita awal pelarian kaum Yahudi ke berbagai negara termasuk ke Amerika sendiri, kelihatan bahwa isi dari Amerika adalah memang kontennya adalah orang-orang Jewish Yahudi. Dan itu muncullah tentang American Israel Public Affairs Committee, muncullah American Jewish Commission. Jadi macam-macam di situ. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa Amerika begitu sangat dipengaruhi oleh kekuatan Yahudi, kekuatan Israel itu. Maka nggak usah heran kalau pernyataan ini siapapun presidennya, Amerika pasti dukung Israel. Itu satu. Yang kedua, ya konten dari Amerika, soul dari Amerika adalah orang-orang Yahudi, dan itu nampak pada korporasinya gitu. Korporasi-korporasi besar itu dikuasai oleh Yahudi. Kita mundur misalnya mundur ke belakang ketika Henry Kissinger bicara tentang bagaimana New World Order misalnya, itu nunjukin betul itu semangatnya Yahudi, semangatnya Israel. Jadi kalau sikap Amerika kayak gitu bukan sesuatu yang baru. Dan yang paling mendasar, beberapa industri penting. Jadi kalau sudah kita tahu bahwa perusahaan besar dikuasai oleh Israel di Amerika,
beberapa industri penting dan sangat strategis di Amerika ada dikuasai oleh Israel, gitu. Yahudi. Jadi nggak usah heran juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi pertama politik, yang kedua ekonomi. Yang ketiga, media massa sama, dunia pendidikan sama. Dunia media massa sama, dunia pendidikan sama. Dunia kesehatan sama. Jadi hampir semua sektor strategis di Amerika itu dikuasai oleh mereka, gitu. Jadi nggak usah heran, gitu. Saya misalnya melakukan riset tentang dunia kesehatan, dunia farmasi, dunia big pharma tadi, gitu ya, misalnya, termasuk dunia teknologi informasi dan komunikasi. Ya dikuasai oleh mereka juga, gitu, yang nanti akan terbit dalam buku Prahara Bangsa, gitu ya. Jadi nggak usah heran, krisis kemarin itu adalah bukti bahwa mereka bisa mendikte dunia, gitu. COVID-19 dengan vaksinnya itu adalah bukti bahwa mereka bisa mendikte dunia, gitu, dengan cara proxy war. Gitu. Ini juga yang menyebabkan, ya, mungkin ya, ini kan sekarang mata-mata Israel itu ada di mana-mana. Tadi Israel kecil, Amerika kecil, Amerika besar, Israel kecil. Saya bingung nih, kalau Indonesia tuh apa nih dengan Institut Lemena, ada AGC, ada EGE, dan lembaga-lembaga dunia lainnya, sehingga beberapa ormas pun terjerambab pada strategi-strategi yang dibangun oleh mereka. Persepsi ini capek saya ngadepin orang yang mengatakan itu orang Gaza harus keluar dulu semuanya. Itu kan sebuah persepsi yang dibangun, gitu. Bagaimana, Bang? Pertama adalah itu keberhasilan manipulasi informasi. Kan pekerjaan Bani Israel, ya, Bani Israel kiruni mati allati an'amtu alaikum wa nifadutukum di alamin. Lalu kita bongkar seluruh cerita Bani Israel di dalamnya, cerita yang selalu memanipulasi, menjungkir balikan, gitu ya. Ya, sehingga mereka memang pekerjaan pertama mereka adalah menjungkir balikan, memanipulasi, seperti setan, seperti iblis memanipulasi informasi kepada Adam. Kerjanya begitu. Dia menipu, gitu. Dia memanipulasi. Dan di Indonesia karena disadari pengaruh Islam itu kuat sejak era Ali bin Abi Thalib dan kemudian masuk menyebar ke seluruh Indonesia, maka perangnya memang perang 3G, perang gospel. Nah, itu saya bongkar sesungguhnya kemarin ketika terjadi pertemuan ulama se-Asia Tenggara, ketika kita lihat bagaimana perjanjian Tordesillas dan Zaragoza. Kita nggak usah mundur ke belakang sampai cerita tentang macam-macam, tapi paling tidak kita lihat bagaimana Portugal masuk ke Indonesia pada 1511. Itu hasil dari Zaragoza. Itu hasil dari Tordesillas. Lalu masuk Portugal 1511, lalu diikuti dengan beberapa negara lain. Nah, itu hasil Zaragoza. Itu gospel. Depannya bisa boleh yang perdagangan, gold, gitu ya. Tapi sebenarnya bisa juga tujuannya glory, pendudukan, gitu. Itu 3G. Itu saya mundur ke belakang dengan melihat kayak gitu, dan itu berjalan hingga sekarang, gitu. Nah, kalau itu ceritanya, maka sesungguhnya ketika ada orang Indonesia yang melakukan bersikap seperti itu karena keberhasilan glory, keberhasilan menghegemoni secara akademik dengan cara tadi menjungkir balikan, memanipulasi informasi dari cerita tentang bagaimana Gaza, bagaimana cerita Palestina, gitu. Itu keberhasilan di situ, dan orang-orang itu baca sejarahnya sepotong, baca sejarahnya sepenggal, seperti juga mereka dalam Al-Quran disebut baru tahu sepotong aja terus ngomong macam-macam, gitu. Baru tahu sedikit aja ngomongnya macam-macam. Nah, wajar aja kalau juga sejumlah ormas, tokoh-tokoh ormas itu baru bacanya sepenggal, sepotong, terus langsung bersikap. Dia tidak baca utuh, gitu. Dia tidak baca menyeluruh. Jadi artinya kalau pakai istilah yang saya pakai, dia tidak sistemik struktural melihat bagaimana peran Amerika, peran Israel, peran para Jewish, gitu ya, dalam sejarahnya, dan tidak melihat bahwa sejarah dalam perspektif Al-Quran adalah bagaimana kemarin, hari ini, untuk ke depan. Gitu. Karena Al-Quran sempurna, dia sejarahnya sedemikian sempurna untuk melihat menata hari ini sebagai hasil kemarin, untuk hari ini sebagai produk untuk mencapai hari depan, gitu. Nah, disebut dengan hari depan itu bukan duniawi tapi ukhrawi. Bahwa perjalanan kehidupan manusia pasti mati. Nah, itu yang ditolak oleh Yahudi. Nah, itulah surat Jumaah 6, 7, dan 8 itu. Sebelum di situ.
sebelum 678. Jadi kalau kita ngelihatnya begitu, maka bisa kita paham, oh dia bacanya belum maksud saya paham, maka dia bersikap kayak gitu. Dia kasih penjelasan, dia nggak mau. Nah, ketemunya dengan Azariat. Jadi ada dua tuh sikapnya. Pertama, dia tidak sistemik struktural, membaca. Benar, dablek. Tapi di situ justru menunjukkan kebodohan. Dikasih kecerdasan, apa itu kebodohan? Nah, saya ingin menerjemahkan, mendefinisikan apa itu disebut dengan kebodohan. Kebodohan dalam rujukan Al-Quran itu kebodohan untuk menutupi kebenaran atau menolak kebenaran, nah gitu. Kutilah horosun gitu, kutilah horosun. Nah, itu lu nggak tahu apa-apa, cuma dengar sekilas-sekilas saja ngomong begini. Dia kasih tahu lu nggak mau, kayak gitu. Nah, itu di Indonesia banyak banget, bukan banyak banget. Kenapa kayak gitu saya bilangnya? Karena rata-rata orang Indonesia tidak melakukan tabayun, tidak melakukan tadabur. Dia tidak tabayun, dia tidak tadabur gitu ya. Kenapa? Karena berhasil dicokoki oleh sistem pendidikan Barat. Udah nggak usah ngeliat begini, lihat aja ke depan. Kan model kausalitas, model sebab akibat yang dibangun dalam Al-Quran, sebab akibat yang dibangun oleh cara berpikir Barat, statusnya shortcut, jalan pintas, gitu. Tidak pernah melihat sebab akibat dalam jangka panjang. Tidak melihat dalam untaian waktu yang panjang, itu tidak melihat untaian peristiwa, tidak melihat untaian momen, dan tidak melihat untaian pelaku. Kan mestinya begitu. Kalau dimensinya bagus, kalau kausalitasnya itu lengkap, dia untaian waktu, untaian peristiwa, untaian pelaku, itu kan harus dilihat semuanya. Jadi nggak bisa sepotong gitu maksudnya kalau kayak gitu ceritanya. Nah, itu hadirlah tokoh-tokoh yang kayak gitu. Dan itu sebenarnya bukan hanya sekarang. Pada era penjajahan dulu, gedung-gedung yang seperti itu tersisa. Misalnya gedung Bappenas, itu tersisa bagian dari itu. Gedung Kesenian Jakarta itu tersisa dari itu. Bahkan di Pekalongan, di beberapa tempat, di Surabaya juga banyak yang kayak gitu. Sekarang itu ada sisa-sisanya. Iya. Bahkan di kawasan kemarin yang baru ditutup itu, yang di pesantren itu ditemukan juga. Wah, itu dia. Ini apa Bang? Apa karena pengaruh terhadap tingkat pengangguran Indonesia yang cukup tinggi? Tadi ada kabar tuh dari IMF. Kita itu tingkat penganggurannya 5,2, gila, kata dibanding terbesar di ASEAN itu dibanding Vietnam, Thailand, Malaysia yang 3%-an itu. Ya, saya juga jadi paham kenapa banyak orang tua nyariin kerjaan buat anaknya sekarang ini gitu. Tingkat pengangguran ini cukup tinggi rupanya ini Bang. Nah, gimana nih Bang data ini? Akhirnya banyak yang jadi agen-agen juga gitu. Silakan Bang, lanjut. Akhirnya, tapi paling tidak kalau kita ngambil Donald Trump, kita ngambil Joe Biden gitu ya. Mereka tidak seperti George Herbert Walker Bush. George Herbert Walker Bush kan berkuasa, setelah itu meminta anaknya tampil. 96 kan, George Walker Bush kan dia nyerang perang Teluk segala macam, menghajar Irak habis-habisan. Terus anaknya yang menghajar Irak juga habis-habisan. Artinya disiapin betul gitu, untuk kayak gitu. Nah, tapi kalau melihat Joe Biden sama Donald Trump nggak kayak gitu. Gitu ya. Dia tidak nyiapkan anaknya untuk itu gitu. Nah, ada yang mencontoh di Indonesia. Ada. Nah, dia pikir bisa kayak gitu ya. Kelasnya begitulah. Di Amerika aja yang demokrasi bisa kok ya. Iya, demokrasi versus sampai akhirnya mereka menyebut demokrasi versus dinasti. Ini saya kemudian didatangi oleh LSM yang dibiayai dari pihak luar gitu ya. Di lobby atau mau dijadikan agen kali ini, dicoba-coba tes water gitu ya. Bukan, udah berkali-kali saya ditawar-tawarin, saya nggak mau gitu. Ditawarin macam-macam gitu ya. Nah, mereka bicara tentang kesalahan para tokoh gitu. Si ini begini kesalahan begini, riwayatnya begini, kondisinya begini. Dia minta bantuan tentang data korporasinya gue anak kelakuannya, pokoknya dibuka dia habis-habisan gitu ya. Ya artinya kalau pakai bahasa Al-Quran, dia mencari-cari kesalahan. Kalau pakai bahasa hadis gitu ya. Dia cari-cari gitu. Saya bilang gini, inilah cara Barat. Di satu sisi kalian menganjurkan dengan sangat kuat, the strong recommendation. Bahkan dengan mengintimidasi dan mendogma.
bahwa demokrasi adalah cara terbaik gitu. Tapi pada saat yang sama, kalian mendikte bahwa pemenang demokrasi itu adalah begini-begini. Contohnya adalah Mesir. Bagaimana Anda menghabiskannya namanya Morsi. Morsi menang, dibantai habis. Bagaimana Gaddafi, bagaimana ya Saddam Hussein, bagaimana Venezuela, semuanya begitu. Kalian double standar ya Barat, kata mereka. Saya enggak. Barat itu bukan double standar, saya bilang. Barat itu multiple standar. Suitable standar. Saya buktikan dengan nih loh, coba lihat COVID. Siapa yang menang, siapa yang menikmati gitu ya. Kalau COVID adalah perang, saya bilang. Kalau COVID adalah perang karena dia kalah melawan Cina dalam perang dagang. Gitu ya. Maka coba kita lihat siapa pemenangnya. Apa indikatornya? Lihat aja siapa yang paling untung COVID kemarin. Yes. Siapa yang merengkuh keuntungan? Coba, diam mereka semua. Nah, sekarang balik kalau soal kemiskinan. Saya baru saja mendapat video tentang negara-negara yang paling bersih, negara-negara yang tidak korup, negara-negara yang paling tidak beragama. Tidak korupsi, macam-macam lah gitu. Negara tidak beragama ternyata korupsinya paling rendah. Negara tidak beragama ternyata paling bersih. Negara tidak beragama paling begitu. Artinya mereka berkampanye bahwa religiosity, sikap keberagamaan itu tidak menjamin negara itu bersih dari korupsi, tidak menjamin negara itu bersih dari lingkungan gitu ya. Tidak menjamin negara itu jujur gitu, segala macam disebut. Nah, itu bukti bagian dari kampanye kebodohan. Kampanye ilmu kebodohan begitu tuh, gitu. Dia membedakan antara religiosity sama yang disebut dengan umat beragama. Jadi sikap agama dengan sikap agama sama ajaran agama mereka campur adukan dengan menunjuk pada kenyataan. Ini kan videonya viral nih soalnya. Dengan membandingkan 10 negara paling korup, 10 negara paling bersih gitu kan. 10 negara paling terdidik. Ternyata jawabannya bukan soal itu. Ternyata kenapa negara-negara yang beragama itu karena ternyata IQ-nya rendah. Loh, ini masalah nih. Ini masalah cara pandangnya masalah. Itu yang saya sebut sebagai bagaimana mereka mengkampanyekan kebodohan. Apa itu kebodohan? Menutup kebenaran antara agama dengan sikap umatnya. Itu disatu padukan gitu loh. Padahal sikap umat itu bisa jadi karena diterjang oleh dunia pendidikan gitu. Jadi dunia pendidikan menghajar ajaran agamanya. Ya berhasillah itu itulah materialisme. Jadi materialisme ganda itu begitu cara pandangnya. Itu yang disebut dengan false reality, realitas palsu. Gitu ngeliatnya. Nah, itu juga terjadi pada negara-negara miskin. Nah, jadi kalau Indonesia sekarang miskin, kenapa Indonesia tetap diburu oleh negara-negara Barat? Gitu kan pertanyaannya. Kenapa negara Indonesia tetap diburu oleh dia Barat? Kenapa tetap menjadikan Indonesia sebagai negara target hegemoni dan dominasinya? Kenapa targetnya mereka pecah belah semuanya habis-habisan? Itu menarik dari situ. Jadi mestinya kita bertanya, ya gini, cara berpikir kita, ini lagi soal metodologi berpikir. Cara berpikir kita, ini cara berpikir yang harus kita benahi betul-betulan. Saya pernah bilang juga di Rasil, tapi kali ini mungkin yang ketiga kali saya bilang. Cara berpikir kita tentang melihat kelemahan kita, itu adalah cara berpikir yang menunjuk pada nafsu untuk kaya, nafsu untuk berkuasa, nafsu untuk materialisme. Dia tidak menunjuk pada posisi kondisi yang sebenarnya. Coba bayangkan, kenapa mesti la tahafu wa la tahzanu in kuntum mu'minun? Itu kan diajarkan untuk positif. Anda harus punya sikap berani, gitu kan? Anda harus punya sikap percaya diri, gitu ya. Jika Anda sungguh-sungguh beriman. Nah, kalau memang akhirnya kita dibimbing oleh keimanan, maka kita tidak akan pernah punya sikap sedih. Nggak ada rasa takut di situ. Kita nggak akan punya rasanya namanya kesendirian. Jangan kecil hati di situ, gitu ya. Nah, cara berpikir ini sesungguhnya menggambarkan bahwa kita tidak miskin, kita tidak kecil. Tapi ada yang salah dalam manajemen. Itu diindikasikan lewat yang namanya kejatuhan nilai tukar. Yang data saya selama 60 tahun membuktikan kesalahan cara berpikir ekonomi yang dikembangkan, disebarluaskan, dipaksakan oleh yang namanya mafia Berkeley, gitu ya, oleh kaum terdidik dari Barat itu, sehingga akhirnya kita mengangkangi amanat konstitusi dan menjungkir balikan konstitusi itu sendiri, gitu. Akibatnya apa? Ya kemiskinan.
Dari mana kemiskinan itu? Ini pengangguran. Apa artinya? Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 nggak dijalanin. Gitu. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalimatnya bukan setiap penduduk. Setiap warga negara. Ini kan menyangkut pada PDB dan nilai Gini itu kan, Bang. Yang makin Bang Haji Omairama bilang yang kaya makin kaya, begitu Bang. Jadi kalau ngambil Gini rasio lebih dahsyat lagi. Kenapa Gini rasio di era Soeharto yang tidak demokrasi itu rendah? 2,1. Kenapa justru Gini rasio di era reformasi yang demokrasinya liberal itu tinggi? Kalau bisa jawab deh pasti orang-orang itu kayak gitu nggak bisa jawab aja pasti. Saya pakai data nih soalnya ngomongnya jelas nih gitu ya. Padahal kan katanya utang itu untuk meningkatkan pendapatan rakyat, malah berbanding dengan Malaysia. Malaysia menurunkan hutang, penganggurannya malah makin rendah. Sekarang kan kenyataannya begitu kan. Oke, sekarang kita lihat sekarang. Kita sudah berkali-kali menyatakan teori PDB adalah teori palsu, teori salah. Itu diungkapkan pada tahun 70-71, diulang pada cerita akhir abad 20 dengan gagalnya trickle down effect. Diulang lagi pada 2010 ketika namanya Amerika gagal mengatasi kekalahan perang dagang, lewatnya namanya didudukinya Wall Street, September dengan November 2010, gitu 2011, dan hasilnya adalah gambaran PDB bukan ukuran. Bahkan sekarang orang membandingkan purchasing power parity, PDB itu dengan ukuran purchasing power parity antara Cina dengan Amerika. Nah itu kelihatan. Walaupun purchasing power parity-nya Amerika masih tetap tinggi, dalam praktek kemiskinannya lebih parah Amerika daripada Cina. Gimana tuh kalau ngukurnya begitu? Pusing nggak? Pusing jadi orang melihat. Di Amerika kan PDB per kapitanya, PDB per kapitanya Amerika tinggi dibanding sama Cina. Tapi kehidupan Cina lebih sejahtera daripada di Amerika. Itu di situ kemudian nilai PDB gagal. Nah, maka kalau kondisi sekarang Indonesia dianggap punya kekayaan per individu. Ini saya ngambil data mutakhir. 85,6 juta per penduduk. PDB per kapita 85,6 juta per penduduk. Dahsyat kan? Dahsyat luar biasa itu. Nah, kita bandingkan dengan utangnya. Nah, utangnya angka berapa nih? Nyebar. Utang bisa angkanya 8.338,4 triliun. Nyebar juga angka yang ribuan triliun. Angka yang mana kita mesti pakai? Itu dia. Sudahlah angka per kapita itu palsu, angka utangnya kemudian pasti gimana jadi jatuhnya? Pastinya dia mana? Pasti berutang kan? Pasti berutang dan pasti bayar. Jadi kalau pernyataannya Sri Mulyani ke hadapan publik, kita ambil pernyataan Sri Mulyani aja. Dia pakai angka DJ PPPR, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara kayak gitu-gitu ya. Berutang, pengakuan utang gitu. Maka kita bisa lihat angkanya adalah 8.338,4 triliun. Kita bagi aja berapa? Ke 272 juta manusia. Maka kita bisa dapetin angkanya sekitar 30 juta. Itu kan utangnya per kapita. Kekayaannya 85,6. Berarti 85,6 dikurangi 30. Tapi persoalannya jangka panjang. Itu menjadi beban. Dalam jangka sekarang tidak ada penduduk Indonesia di kelas menengah ke bawah yang per tahunnya pendapatannya 85,6 juta. Kan kacau jadinya. Tapi pasti punya utang 30 juta. Itu gimana tuh jadinya? Kan pemiskinan struktural jadinya. Kan gitu kan. Jadi jawabannya jadi, oh iya itulah wujud pemiskinan struktural gitu. Melihatnya. Itulah kemudian disebutkan ketidakadilan. Bagaimana ceritanya orang-orang itu yang bersumber dari sumber daya alam itu mencapai kedudukan orang terkaya di Indonesia. 10 sampai dengan 15 orang terkaya Indonesia, sumber kekayaannya dari sumber daya alam. Itu dia. Yang harusnya sesuai undang-undang tanah dan airnya dipergunakan. Nah, begitu kan udah apalah kita dari kecil kan. Nah, itu tadi saya presentasi di DPR. Saya presentasi di DPR. Lawan saya satu dari satu, ya data kita sama lah, sumber datanya sama. Tapi kemudian memang bicara soal illegal export dan illegal mining pada nikel. Saya bilang itu kasus September 2023 sudah diungkapkan. Kenapa sekarang baru ribut gitu? Nah, saya menyebut begini, itu semua salah disebabkan karena
Indonesia menganut paham rezim dalam perizinan. Ini rezim perizinan namanya. Rezim perizinan itu negara tidak boleh menguasai hak miliknya, serahkan saja kepada swasta. Indonesia Incorporated dulu. Itu namanya rezim perizinan. Itulah Undang-Undang Minerba. Nah, masalahnya Undang-Undang migas juga dibiarkan. Jadilah kemudian kita impor terus. Jadi coba betapa Indonesia diindoktrinasi, didogma, diintimidasi habis-habisan. Sehingga hasilnya seperti yang IMF bilang, Indonesia menjadi negara ASEAN tertinggi kemiskinan. IMF itu sedang menabok mukanya sendiri, ngomong kayak gitu. Ulang, IMF sedang menabok mukanya sendiri karena memaksakan ke sistem yang salah. Sama seperti pengakuan misalnya, Bank Dunia menyebut ethic in action, gitu ya. Atau World Economic Forum menyebut kita atasi polarisasi sosial. Itu mereka sedang menabok dirinya sendiri karena mereka yang memaksakan kebijakan itu sehingga menampar diri mereka sendiri. Sama seperti Amerika sekarang, gitulah cara pandangnya. Yang nggak kalau kemudian Indonesia sendiri seakan-akan tidak punya alternatif kebijakan selain mengikuti kebijakan yang sudah dibangun oleh perundang-undangan, yang dibangun oleh perundang-undangan itu dilakukan oleh namanya desakan intimidasi, desakan indoktrinasi, desakan dogma dari pemikiran-pemikiran Barat. Itu rezim perizinan kan pemikiran Barat, gitu misalnya kalau bicaranya begitu gitu. Masya Allah. Nah. Ini Bang, di DPR sekarang lagi pada ribut urusan pansus haji. Sementara haji ya, kan ente kemarin baru pergi haji tuh, lihat kayak pepes kata orang Depok dari zaman dulu juga begitu kalau di Mina. Enggak begitu, salah juga. Katanya begitu kata dia. Nah, sementara toko sebelah, lagi-lagi toko sebelah kita lihat itu dapat penghargaan lembaga haji terbaik luar biasa, tabung haji. Nah, kan kita kan copy paste lah kalau emang itu baik, tapi apa nih? Apakah memang kabinet ke depannya ada menteri haji baru atau macam mana? Sementara ini dua Nahdien ini kan lagi macam Tom and Jerry nih dua-duanya ini. Kita tinggal nonton aja kayak gimana akhirnya ini. Bagaimana alkisahnya nih Bang? Silakan Bang. Nah, untuk dunia bisnis, Indonesia menganut paham hanya sebagai regulator. Hanya sebagai pembuat kebijakan. Karena basisnya neoliberal. Itulah sisi neoliberal. Jadi negara, pemerintahan dilarang campur tangan dalam bisnis. Itu satu paham neoliberal namanya. Kalau negara sudah campur tangan dalam bisnis, maka negara harus melakukan privatisasi. Gitu. Kalau kata agama sekuler gitu ya. Sekuler. Gitu. Nah, kalau pemerintah juga punya anggaran, maka anggarannya diminimkan untuk memasuki area-area publik. Diminimkan untuk memasuki area-area yang akan memunculkan kekuatan negara dalam bisnis. Itulah neoliberal. Namanya disiplin fiskal. Jadi disiplin fiskal, liberal dan privatisasi. Padahal larangan negara belanja modal sosial. Gitu. Larangan belanja belum modal sosial itulah prinsip. Dan itu orang bilang neoliberal udah nggak ada lagi. Max Weber udah nggak ada lagi. Itu karena dia kurang pengetahuan. Dia tidak punya rujukan pengetahuan apa itu prinsip-prinsip yang dibangun oleh Barat dengan nama neoliberal itu, Washington Consensus itu, hingga sekarang. Dan mereka menyebut ini hasilnya kayak gini, dan China itu sedang menikmati neoliberal itu, tapi dengan modal organisasi yang efektif, gitu ceritanya. Sekarang kita ambil pansus haji. Pansus haji itu sesungguhnya harus meriksa dulu kenapa undang-undang haji masih membenarkan namanya pemerintah campur tangan dalam urusan kayak gitu. Mestinya kan yang campur tangan pemerintah cuma satu, visa. Iya, negara lah itu. Cuma imigrasi, cuma visa. Yang lain sudah komersial. Itu yang saya sebut dengan layanan haji adalah quasi public services. Dia jadi melanggar prinsip sendiri gitu ya. Jadi kalau dia sendiri menganut paham neoliberal, kenapa justru dalam persoalan haji dia tidak mau menganut paham neoliberal? Jadi orang bilang sama saya, berarti pemerintahan kita double standar. Ya iyalah, karena di belakang itu ada uang. Itu dia. Uangnya gede segede-gedenya, saya bilang. Uangnya gede segede-gedenya. Bayangkan kalau tiap tahun berangkat 220.000 aja. Buletin aja. 220.000 aja.
juta. Bayangkan katakan 90 juta aja. Ya. Berapa triliun. Itu yang berangkat. Belumnya nanti belanja di sana kayak gimana. Yang dalam soal nilai tukar. Belum nanti lagi. Artinya apa? Artinya ada uang besar amat sangat luar biasa. Kalau kerajaan Arab Saudi memberikan piagam penghargaan kepada tabung haji, saya bertanya kepada kerajaan Arab Saudi sendiri, Anda membedakan layanan nggak antara Malaysia dengan Indonesia? Dia punya gedung di itu Mina. Dulu. Jadi keren, kan? mereka harus menjawab itu dulu. Jadi kerajaan Saudi Arabia harus menjawab pertanyaan, Anda membedakan layanan nggak antara melayani Indonesia dengan Malaysia? Kenapa Anda membedakan layanan? Kita yang terbesar, tapi Anda perlakukan dengan tidak wajar. Itu dulu. Jadi Saudi Arabia juga harus ngaca. Ini jujur aja sih bilang. Kerajaan Saudi Arabia khusus kantor urusan haji juga harus ngaca. Harus muhasabah diri. Enggak, saya kan menyaksikan mata kepala bukan sekarang, bukan baru sekali. Bukan baru 2 kali. Iya. Kalau kita dipepes, disusun pepes, kalau dia gedungnya disusun ke atas, itu berapa? 12 lantai berapa tuh kan? Ya, jadi nggak fair cara-cara kayak gitu. Dan di samping kita sendiri sudah pemerintahan kita double standar. Tadi kayak gitu. Urusan Mina misalnya, Kementerian Agama tidak perlu campur tangan karena itu sudah urusan muhasasah sana. Sudah urusannya namanya kantor urusan haji. Ini campur tangan, biarkan saja. Antara swasta sama swasta yang bekerja untuk mengatur Mina. Akibatnya apa? Yaitu tadi seperti bilang, udah dari dulu juga memang pepes. Bukan dari dulu juga pepes. Anda nggak ngelihat layanan terhadap Brunei, layanan terhadap yang namanya Malaysia. Anda nggak lihat itu kayak gimana. Gitu loh. Saksikan coba. Bahkan saya mau nyaksikan betapa layanan buat teman-teman dari tetangga sebelah itu. Masya Allah, nikmatnya, nyamannya luar biasa. Pak C. Aduh, si Upin enak, si Ipin habisnya. Nggak tahu ya, saya ngelihat sih ya gitu ya. Jadi begitu juga problematik namanya. Jadi mari kita strukturkan sekarang. Apa sikap pemerintah Indonesia, CQ Kementerian Hukum dan HAM, CQ Dirjen Imigrasi tentang visa haji. Ada visa ziarah, ada visa kerja, ada visa haji. Sebutnya visa umrah nggak berlaku, bisa. Ada lagi visa undangan, tapi haji. Apa sikap Anda di bandara tuh kayak gimana? Sama atau berbeda? Ngakak saya sengakak-ngakaknya. Sudahlah, kalian tuh orang-orang yang itu DPR juga melakukan pengawasan Menara Gading kok. Mereka cuma sekedar lihat transaksi keuangannya kok. Mereka tidak lihat lapangan kok. Saya ngelihat kok bagaimana mereka di lapangan. Kalau boleh saya ngomong tegas nih, gua ngelihat kok kelakuan lo di lapangan kayak apa. Sama seperti saya ngelihat bagaimana menteri, 2 menteri itu saya lihat. Menteri Agamanya dan Menteri Menpan RB-nya. Dia kan nggak tahu kalau saya ada di situ. Karena saya ngambil jarak. Oh, lu begitu ya, gitu. Masya Allah, subhanallah. Jadi artinya begini, Pansus nanti juga tidak punya cara apa-apa karena Undang-Undang MD3 tidak bisa lagi dilaksanakan, tidak lagi memberikan ruang kepada DPR untuk bisa melaksanakan rekomendasi Pansus. Itu anggota DPR suruh baca dulu tuh MD3-nya tentang Pansus. Rekomendasinya bisa nggak dilaksanain? Suruh baca dulu deh mereka, jangan ngomong dulu, gitu loh. Kalau mau cari soal korupsi, sudahlah, bukan hak Anda mengejar-kejar korupsi. Gitu. Aduh, Masya Allah. Kalau saya sampai di sini, saya terus terang, Masya Allah. Subhanallah. Apalagi belum lagi melihat apa tuh lembaga keuangan hajinya yang dikelola oleh BPKH. Panjang lagi kisahnya, begitu Bang. Aduh. Jadi sesungguhnya kita ini betul-betul mengingkari nikmat. Dengan cara kita menyalahi amanah. Itu yang saya sebut. Mengingkari nikmat dengan menyalahi amanah itu. Saya terus terang pengalaman haji saya kali ini mendalamnya luar biasa. Karena ya selain saya punya legal standing yang berbeda gitu ya. Dan saya hayati betul gitu. Saya ngelihat betul gitu loh. Saya tekuni sendiri. Saya jalani sendiri gitu posisinya. Oh begini ceritanya. Itu begini. Sampai akhirnya ketemu dengan, kan saya bilang saya ketemu dengan orang dari Maroko, saya ketemu dari Nigeria, saya ketemu dari macam-macam berbagai bangsa, ngobrol, ketemu dengan Malaysia, ketemu dengan Brunei, ketemu dengan Thailand,
ketemu dengan Filipina gitu. Masya Allah lah, Jadi kalau cerita pansusnya cukup, jangan usah ngomong yang lain-lain. Pansus ke arah korupsinya aja. Udah titik itu. Pansus arah korupsi aja, titik itu aja udah gitu. Nggak usah ngomong yang lain, karena nanti akhirnya terpercik muka sendiri gitu loh. Gitu. Ya. Tapi sebagai penutup nih Bang, di menit-menit terakhir kita nih, ini kan semua berpangkal pada kejujuran, trust, baik data tadi yang awal kita sampaikan maupun berbagai kisah lainnya. Kita ini bagaimana Bang, di tengah masyarakat yang apa katanya Bang Ihsanuddin Nursi itu ambigu dan juga masa yang fuka ini, apakah kejujuran menjadi sebuah harapan yang masih bisa diandalkan? Kita aja sama ya orang rumah kalau jujur-jujur amat pusing juga kepala kita. Gimana Bang? Ini menarik nih. Kalau saya enggak, jujur itu sebuah sikap totalitas. Oh, gitu. Ini dia. Innallaha yuhibbul shadiqin. Kan gitu. Innallaha yuhibbul shadiqun. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang lurus. Di dalam kata-kata lurus itu ada kejujuran. Modal sosial, modal individual pertama Muhammad SAW, selain memang sudah dipastikan dia akan menjadi Rasul berdasarkan Injil, gitu ya. Dan dia memang dicuci dadanya, tapi modal individual yang terbina atas dirinya sendiri, saya ulang, modal individual yang terbina atas dirinya sendiri, itu kejujuran. Dari kejujuran itulah dia punya sikap empati dan simpati atas kondisi masyarakat. Sehingga 3 kali dia berada di Gua Hira. Baru ketiga kali dia mendapatkannya namanya wahyu. Tapi bayangkan coba, tidak ada cerita yang mendalam, cerita tentang bagaimana kepergian pertama di Gua Hira dan kepergian kedua di Gua Hira. Itu karena modal individualnya kejujuran. Jadi kejujuran sebuah totalitas, adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa ditawar-tawar. Gitu. Kalau saya sih termasuk di rumah gitu. Kalau saya nggak ada urusan gitu. Ya ada juga tentu the dark side-nya, area gelapnya. Pasti ada the dark side. Cuma kalau bisa the dark side-nya itu jangan gede-gede banget, jangan sampai setengah gitu. Gitu. Jadi, nah kalau itu di rumah kayak gitu. Bahkan kita harus pindahkan di mana? Di sekolah. Sekolah penting. Di sekolah harus menegakkan pembelajaran habis-habisan tentang kejujuran. Maka kita harus tegakkan lagi sekarang di mana? Di lembaga pendidikan agama. Di mana itu? Pertama, di masjid. Masjid harus sejujur-jujurnya mengelola keuangan. Masjid harus sejujur-jujurnya mengelola amanah jamaah gitu. Jadi jangan sampai ada uang ratusan juta di kas masjid. Buat apa masjid pegang duit kas ratusan juta? Sementara biaya operasional per bulan cuma 3 juta, Anda punya kas sampai ratusan juta. Itu artinya apa? Anda sedang menghambat infak orang. Anda sedang menghambat jariah orang. Nggak boleh begitu gitu. Kalau saya berpikir. Jadi kalau masjid silaturahim bukan 0 minus saldonya tiap bulan. Iya. Itu karena banyak banget kegiatan sosialnya sampai jadi minus gitu. Jadi kalau jadi bukan cuma sekedar berpikir kas masjid zero, bukan itu. Karena tetap dibutuhkan yang namanya perputaran operasional di masjid, ya bayar listrik, ya kebersihan, ya macam-macam kan itu operasional ya mesti begitu gitu. Nah, itu dimulai dengan kejujuran yang amat sangat. Itu jadi tadi keluarga, dunia pendidikan, lembaga-lembaga dakwah. Dan yang paling penting adalah kejujuran di pemerintahan, karena pemerintahan itu uswah. Iya, kalau biangnya jujur, aneh yakin rakyatnya ngikut gitu Bang. Ini kan kata Napoleon, kalau pemimpinnya kucing, rakyat kucing, pemimpin macan jadi macan semua gitu kata siapa tuh yang saya ngomong dengar dari YouTube itu yang Pak Jonan ya waktu itu. Gimana tuh? Jadi kalau kita balik lagi ke dunia pemerintahan gitu ya. Kan pernah saya bilang, ketika sebuah pemerintahan dimulai dengan kedustaan, dia akan ditutup dengan kehinaan. Itu. Dimulai dengan kedustaan, akan ditutup dengan orang baru sadar sekarang. Oh iya begini, telat dia.
Ihsanuddin Nursi ngomongnya sudah 10 tahun lalu. Ada literasi yang bisa dituliskan, dilihatkan dari tulisan Bang Ihsanuddin. Itu gampang itu sih. Cek aja Ihsanuddin Nursi ngomongnya kapan, itu gampang ditelusuri di jejak digital. Masya Allah. 42 menit Bang, balik terakhir. Lagi. Oke, terakhir memang begini. Ketika bangsa ini menerapkan model berpikir barat, maka di dalamnya ada unsur keserakahan dan ketidakjujuran. Barat memang maju dunia pendidikannya, tetapi hanya di dunia pendidikan dia menerapkan kejujuran. Begitu keluar, dia nggak jujur juga. Itu. Nah, kalaupun dia menampilkan ketidakjujuran, dia manipulasi seakan-akan jujur. Apa itu? Akuntansi. Jadi saya tidak sedang menyalahkan pendidikan Barat, tidak. Karena di pendidikan Barat juga maju untuk soal teknologinya. Kenapa? Karena memang memberi ruang besar orang untuk berkreasi. Di situ lo muncul. Tetapi buktinya Cina yang tidak menerapkan liberal itu juga maju. Bahkan dari 44 indeks kemajuan teknologi, Cina sudah menguasai 37. Jadi 37 indeks kemajuan teknologi itu sudah dikuasai Cina, sisanya baru Amerika dan beberapa negara lain. Itu di buku Prahara Bangsa saya sebut juga begitu gitu ya. Apa poinnya? Poinnya adalah kejujuran itu penting. Tapi kejujuran tidak hanya sekedar diajarkan di sekolah, diajarkan di rumah, diajarkan di pemerintahan, diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan agama. Tapi juga dipraktekkan kejujuran itu, diwujudkan gitu. Nah, di situ ketemu jujur dari mulai kolbu, alastu rabbikum qalubala sahidna, jujur dalam perkataan karena sesuai dengan hati, gitu ya. Sesuai antara hati dengan ucapan, sesuai wujudnya nyata dalam tindakan, ketemu kejujuran itu adalah bagian dari keimanan. Gitu. Kejujuran adalah bagian dari sikap keimanan. Itu pentingnya di situ. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.